Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita teman-teman di channel kesayangan kita semua, yaitu Samparasak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih berjumpa kembali, masih diberikan kesehatan untuk membuat video-video menarik untuk teman-teman semua. Nah, pada malam hari ini kontennya berbeda teman-teman. Kita tidak melakukan penelusuran pada malam hari ini, melainkan kita akan membahas misteri tentang benda-benda pusaka teman-teman. Nah, jadi seperti apa nanti bentuk kontennya, bentuk videonya teman-teman. Tetap pantengin terus channel kita, jangan lupa untuk like, share, and subscribe teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai. Ahmad di sini, saya bersama Kak Ahmad teman-teman, dan ada beberapa benda pusaka yang akan kita bahas pada malam hari ini, baik dari segi pemiliknya ataupun bentuk dan kegunaannya teman-teman. Dan kita juga akan menggambar kan salah satu sosok nanti yang menghuni benda pusaka ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan, masih diberikan kesehatan untuk bersapa kembali bersama teman-teman Samparasak ya. Nah, kali ini mungkin konten kita berbeda ya. Kita akan coba untuk untuk menelusuri satu buah benda pusaka yang konon katanya benda pusaka ini turun-temurun ya, dan kebetulan mempunyai kodam atau isi. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengkoreksi atau melihat kodam tersebut, atau coba untuk menyapa kodam tersebut. Nah, kali ini kita tidak penelusuran. Mungkin videonya berbeda dari video-video sebelumnya ya. Dan juga mohon maaf ke teman-teman karena mungkin video kita agak terlambat juga untuk penguploadannya, karena sesuatu hal yang menuntut kita, yaitu pekerjaan. Jadi Kak Ahmad liburan kembali teman-teman. ya, kebetulan saya sempat keluar kota, jadi baru sekarang kita bisa bikin video lagi bersama teman-teman Samparasak. Oke, kita langsung saja ya. Di depan kita ada pusaka yang turun-temurun. Nah, ini kalau dibilang ini seperti belati ya, tapi kalau di Sumbawa ini padi namanya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini benda pusakanya. Ini sangat langka sekali untuk zaman sekarang ya. Nah, kalau ini kemarin, kalau saya lihat yang waktu pertama saya dipertemukan sama benda ini atau pusaka ini, baunya kayak bau aura-aura darah. Jadi penuh dengan lumuran darah. Nah, setelah saya bersihkan kemarin, terus melihat isinya seperti apa, terus menggali lagi, akhirnya alhamdulillah kita sudah energinya sudah positif, karena kemarin sempat keras sekali negatifnya. Nah, seperti itu karena pindah tangannya sudah terlalu lama. Kebetulan pusaka ini punya histori ya, Punya histori kehebatan pemiliknya. Jadi benda ini dari kakek, terus sempat menghilang, terus datang kembali, muncul kembali, dan diketemukan sama yang betul-betul dia pilih untuk menjadi pemiliknya. Ahli waris ya. Ahli warisnya seperti itu. Nah, setelah itu kita bersihkan kemarin, terus kita netralisir, kita perbaiki semuanya. Alhamdulillah ternyata dia mempunyai kodam yang luar biasa. Jadi malam ini kita akan mencoba untuk menggambar atau melukis kodam dari pusaka ini teman-teman. Jadi seperti itu ya Ibu. Nah,
menurut Tepung, kalau dilihat ini sendiri, energinya sendiri untuk saat ini seperti apa? Kalau dari saya pribadi Kak Ahmad, ketika beberapa waktu mencoba untuk berinteraksi dengan kodam yang ada di benda pusaka ini, energinya itu terasa sejuk. Digenggam pun, ketika dipegang, ketika dirasakan, hati itu tenang gitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah bagus ya, dan bisa buat berpergian atau buat jaga diri seperti itu. Jadi tapi ingat satu hal, kalau ini hanya benda dan yang memberi kekuatan, energi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, ini tidak ada apa-apa itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita mungkin kita akan langsung saja dulu menggambar, dan kita akan bahas nanti untuk kodamnya tersebut. Seperti itu teman-teman. Mungkin satu lagi pertanyaan saya untuk ke Ipung mungkin ya. Mungkin ada nggak saat kita pegang benda ini terlintas di batinnya ada sosok atau apa seperti itu? Pernah datang satu bayangan, tapi bukan sekali dua kali ya Kak Ahmad ya. Tapi sering, cuman nggak sampai 1 atau 2 detik, tapi sekilas dia putih gitu. Ketika jangankan pegang, saya ingat saja dia itu sekilas dia putih gitu. Oke, jadi seperti itu. Baiklah, saya coba untuk koreksi ya. Mungkin insya Allah kita diizinkan untuk bertemu sama beliau. Kebetulan kalau saya lihat sih dia memang asalnya dari Sumbawa, dan saya akan memberitahukan sekalian sama namanya, biar yang punyanya misalnya kalau ingin merasakan, tinggal sebut namanya. Insya Allah kalau Allah berkehendak dia akan terasa dan akan bisa dilihat insya Allah ya. Nah, jadi saya akan coba untuk menggambarnya. Oke teman-teman, jadi konten kita ini bukan konten menarik benda pusaka teman-teman. Jadi kenapa di konten-konten sebelumnya itu ada benda pusaka yang kita dapat, itu sebenarnya sebagai hadiah atau bentuk interaksi dengan dia. Kalau semata-mata ingin menarik teman-teman, kita benar-benar tidak pergi untuk tujuan itu teman-teman, melainkan hanya melakukan penelusuran dan mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk lain yang menjadi cerita di masyarakat, yang menjadi yang membuat masyarakat itu resah ataupun gelisah ketika berada di tempat itu teman-teman. Nah, dan benda-benda pusaka yang ada di depan kita ini adalah sebuah hadiah dari mereka yang menyambut kedatangan kita itu dengan baik dan tidak merasa terganggu teman-teman. Oke, kita saksikan lagi bagaimana proses menggambarnya ke Ahmad ini teman-teman. Sekarang ke Ahmad kita berikan waktu sebentar untuk berkomunikasi lagi. Siapa tahu ada amanat atau apa yang ingin disampaikan oleh kodam ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai menggambar sosok dari penunggu benda pusaka ini.
atau pelatih ini ya. Eh, Sosoknya cukup lumayan keren kalau menurut saya ya. Ini betul-betul real ya dari yang saya lihat atau yang saya sapa saat ini. Jadi begini teman-teman, sosoknya itu memang betul-betul berasal dari Sumbawa, dari daerah Sumbawa ya. Tapi kalau untuk sejarahnya mungkin bisa saya tanya-tanya ya, bisa kita Ajak komunikasi. Jadi saya akan memperlihatkan dulu ke teman-teman sosoknya seperti apa. Seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, apa jelas? Nah, seperti ini. Cukup gagah dan perkasa, dan umurnya sekitaran 40-an. 40. Dia meninggal di umur 40 ke atas lah, bukan 40 ya. Jadi antara 45 atau 46 itu dia meninggal. Nah, dan di sini juga dia menuliskan namanya walaupun menggunakan tangan saya. Bisa baca kira-kira namanya? Siung Saku. Bukan. Namanya Daeng Salaka. Oh, itu dia itu. Nah, Daeng Salaka. Itu namanya. Betul-betul real namanya dia, Daeng Salaka. Kalau saya lihat sih ini ada keturunan bangsawan. Saya nggak tahu ya, berarti betul-betul spesial ini. Teman-teman. Nah, ini real nih dari batin saya sendiri untuk melihat apa namanya kodamnya, dan namanya Daeng Salaka. Dan kalau saya lihat sih sejarahnya dari ini apa namanya, dia bukan pihak atau dari kerajaan, tapi dia punya nama atau punya apa namanya derajat tinggi. Ya, seperti itu. Katanya kan di semua itu kalau daengnya itu Ya, berarti punya posisi yang cukup tinggi di Iya. masyarakat. itu. Dia kayak dulunya kayak kepala desa kayak gitu. Tapi ini kalau saya lihat sih dia hidup di zamannya kerajaan ini Gunung Galesa lah ya. Seperti itu. Sudah lama sekali ya. Dan ini sapu nih. Sapunya orang Sumbawa, tapi iya. nggak kayak sapunya yang sekarang. Malahan lebih lebar sapunya. Ini dia. Iya, lebih tebal ke atas sapunya. Ini bulu saya merinding dari tadi Iya. ini. Terus apa namanya, dan di depannya ini dia apa betul-betul dibuat dengan Manik-manik. ya, ada mani-maninya, terus ada apa namanya di sininya ada kayak cermin ya. Tapi itu hiasan saja. Kayak di sini ada cermin. Nah, dan dia itu apa namanya? Betul-betul mempunyai kesaktian yang luar biasa kalau menurut saya. Terus dia mempunyai juga belati seperti ini teman-teman. Cuman ada agak besar, kira-kira sekitaran dua jengkal lebih ya sini. Ya. Nah, ujungnya pun lebih lancip seperti ini belatinya dia itu. Madi. Ya, badi seperti ini juga. Ujungnya juga seperti ini teman-teman. Seperti ini. Tapi bagian atasnya ini ada corak-corak kemasan. Ya. Pusakanya dia agak corak-corak kemasan sebelah sini, di atasnya. Terus diukir dengan satra jontal. Ada satra jontalnya di pusaka ini. Ada satra jontal. Seperti itu. Nah, dan ini kalau saya lihat sih betul-betul spesial menurut saya, betul-betul spesial. Saya tidak menyangka kalau bentuknya beliau seperti ini. Saya menyangka, karena selama ini kalau saya lihat itu yang pertama saya ketemu ya agak tua dia.
agak tua. Cuma seperti ini sih bajunya, tapi Ya. agak kusam setelah apa namanya. Tapi nggak kayak gini sapunya. Dia hanya mengikat kepalanya seperti rambutnya kelihatan, cuma diikat kepalanya. Terus ikat kepalanya itu agak panjang sesuai seperti rambutnya seperti itu. Nah, dan ini pun kalau saya lihat dia juga seorang petani kan, zamannya petani Sumbawa. Ini betul-betul kalau saya lihat sih pejuangnya dari Parusu. Itu sebenarnya. Namanya Daeng Salaka. Daeng Salaka. Saya tidak membuat-buat, cuman ini yang betul-betul real dari komunikasi dengan batin saya seperti ini teman-teman. Oke, ini sangat luar biasa, dan mungkin Ipung ada yang pengen dipertanyakan lagi. Kalau mengenai amanatnya, kita mengenai amanatnya dari beliau ya, ini Berarti beliau ini muslim atau gimana? Muslim. Alhamdulillah beliau Muslim, dan dia seperti kalau saya lihat sekarang ya, posisi beliau itu seperti penguasa di desa atau kepala desa seperti itu. Dan desa itu pun memiliki masjid yang dibuat dari atapnya itu, kalau saya lihat dari ini daunnya jontal, kalau di sini kita buat Dari apa? Daunnya seperti itu, daunnya apa? Daun lontar itu. Ya, yang dibuat sekarang pakai rokok sama orang Sumbawa. Seperti itu atapnya, atap masjidnya itu. Seperti itu teman. Kalau atap rumahnya dibuat dari daun alang-alang. Nah, terus ini uniknya ya, kalau sampai apa masjidnya ini cuman apa kotak seperti ruangan kita sekarang, kotak ini satu kan. Terus tebal sekali dibuatin pakai daun lontar itu, tebal sekali. Cuman kalau dilihat apa pembuatannya sangat bagus sekali ya, rata kerat. Iya. Gotong royong orang zaman Iya. dulu kan berbeda dengan kita. Terus sampingnya itu digunakan alang-alang, bukan tembok ya. Terus bahannya itu dari bambu seperti itu. Nah, dan di situ sih kalau saya lihat ya, betul-betul apa namanya, pedesaan yang betul-betul apa namanya, Tentang iya, kental sekali dan pakaian pun unik-unik sekali kalau saya lihat ya, kayak pakaiannya orang ini cuman kayak kebaya tapi Kebaya Kartini lah. iya, tapi bukan bajunya kain biasa tapi bentuknya ini kayak kebaya ya, Kebaya. segini aja, terus bawahnya pakai kain, cewek cowok pakai kain seperti itu. Kalau saya lihat nggak ada yang pakai celana, belum ada celana mungkin ya kalau zaman mungkin lebih lampau lagi mungkin posisinya beliau saat ini. Benar-benar zaman Iya. pedesaan. Seperti itu. Namanya Daeng Salaka, tapi dia datang itu dari timur Sumbawa. Dari timur Sumbawa. Seperti itu teman-teman. Itu. Nah, kalau mengenai ininya apa namanya, amanatnya beliau untuk pemilik pemegang atau ahli warisnya sekarang ini, mohon dijaga untuk ini, karena ini kan ibaratnya titipan atau harta satu-satunya dari nenekmu atau buyutmu seperti itu. Jangan kau berikan apa, kalau ini saya artikan dengan bahasa Sumbawa ya, tapi kalau dia berbicara itu betul-betul real Sumbawa, bahasa Sumbawa. Nah, jangan kau apa namanya ya, Jangan berikan. bukan diberikan, jangan apa namanya Salah gunakan. dan jangan di apa namanya, kalau kita bilang ya, di apa namanya, dianggur-anggurin itu kalau seperti itu, Ya. atau dibiarkan begitu saja, Ya. gitu. Diterbangkalaikan. Ya, diterbangkalaikan. Nah, seperti itu. Ini kan ibaratnya
benda yang betul-betul memiliki atau pernah dimiliki sama keluarga besar dulu, seperti itu teman-teman. Hanya itu aja amanatnya beliau untuk dirawat berarti. ya, biar adalah namanya yang diberikan sama orang tuanya yang terdahulu, seperti itu. Ini sih dalam beliau ini hanya benda, tapi jangan terlalu diagung-agungkan, seperti itu. Ada yang lebih Ada yang besar maha besar. dari ini, ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih dari anunya beliau ya, dia berbicara itu sambil membelakangi saya, tapi saya di sampingnya, seperti itu. Nah, terus beliau tidak beristri, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Saya nggak tahu kenapa jadi seperti itu. Yang jelas beliau tidak ada istri, tidak punya anak. Jadi beliau wafat. Ya, mungkin wafatnya sebelum menikah mungkin. Wafatnya pokoknya umurnya 40-an lah, 40-an ke atas. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin Ipung ada yang mau dibahas lagi mengenai kodam pusaka ini. Jadi Ipung sudah tahu sekarang seperti apa pemilik dari pusaka ini teman-teman. Oke, ada yang mau disampaikan Ipung? Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman Samparasak yang menonton video ini, apapun bendanya, seberapapun besar kekuatannya teman-teman, selalu serahkan hidup kita itu kepada yang maha kuasa, yang maha memberikan ilmu teman-teman, yang maha memberikan kekuatan teman-teman. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu melebihi kekuatan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Mungkin itu sekilas dari video kita pada malam hari ini teman-teman. Untuk pembahasan mengenai benda-benda pusaka yang lain teman-teman, akan ada part 2 dan part 3 mungkin teman-teman. Yang penting tetap ikuti terus channel kami. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe teman-teman, karena subscribe dari teman-teman menjadi semangat untuk kita agar lebih berkreasi lagi, lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik untuk teman-teman di rumah. Oke, sampai jumpa untuk konten berikutnya. Kami dari Samparasak mohon undur diri teman-teman. Kak Ahmad. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.